Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Shadaqallahul azim wa balaghana Rasulullahin nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin jamaah salat zuhur, muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa Allah curahkan rahmat, Allah tambahkan keberkahan, dan Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyisihkan waktu kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban lain di dalam agama, yaitu thalabul ilmi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia, tempat yang berkah ini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu keniscayaan atau satu keharusan. Ini disepakati oleh semua ulama. Tidak ada satupun ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Ulama salaf itu ulama generasi terdahulu, ulama khalaf itu ulama generasi belakangan, termasuk ulama yang hidup pada masa sekarang ini, yang berpendapat bahwa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak wajib. Tidak ada satupun ulama yang mengeluarkan pendapat mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah itu tidak wajib. Semua berpendapat bahwa mengikuti sunnah itu wajib. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita memahami sunnah. Karena seringkali kata sunnah ini dihadap-hadapkan dengan qaul para ulama atau pendapat ulama. Seringkali kata sunnah ini dibenturkan dengan kata mazhab, sehingga seolah-olah mazhab itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan sunnah. Padahal hakikatnya mazhab itu merupakan cara atau metode di dalam memahami sunnah. Semua ulama mazhab paham sunnah. Imam Abu Hanifah yang seringkali difitnah beliau tidak paham hadis, seringkali difitnah penguasaannya terhadap ilmu hadis itu tidak sehebat Syekh Albani misalnya, ternyata menyusun kitab musnad, kitab hadis yang diberi judul Al-Musnad. Dan beliau menghafal banyak hadis. Ya paling tidak minimal 7.000 hadis dihafal oleh Imam Abu Hanifah. Yang Albani sendiri belum tentu hafal sampai 1000 hadis.
Tapi Imam Abu Hanifah bisa menghafal kurang lebih 7.000 hadis dalam satu riwayat. Itu sanadan wa matanan, hafal dari mata rantainya, orang-orang yang menyampaikannya, sampai menghafal matan isi dari hadis. Kesimpulan atau pengakuan itu dibuktikan dengan keberadaan kitab hadis yang disusun oleh Imam Abu Hanifah sendiri, yang diberi judul Al-Musnad. Semua ulama mazhab menyusun kitab hadis. Imam Abu Hanifah menyusun kitab hadis sebagaimana telah dijelaskan tadi. Imam Malik menyusun kitab hadis yang diberi judul Al-Muwatta. Imam Syafi'i menyusun kitab hadis yang diberi judul Al-Musnad. Dan Imam Ahmad menyusun kitab hadis yang sama diberi judul Al-Musnad, tapi dalam jumlah jilid yang lebih besar. Kurang lebih 23 jilid yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Semua ulama mazhab mereka mengikuti sunnah. Tapi muncul fitnah bahwa seolah-olah sunnah itu berlawanan dengan mazhab, atau sebaliknya mazhab fikih itu tidak sejalan dengan sunnah. Dan seringkali orang-orang yang awam itu diberikan doktrin Anda mau ikut ulama atau ikut nabi. Padahal ulama itu mengikuti Nabi. Sehingga seolah-olah ulama itu posisinya sejajar dengan kita orang-orang awam. Dalam urusan ibadah kepada Allah memang kita sejajar di hadapan Allah. Dalam urusan ibadah, ketika masuk ke dalam masjid, ya seorang ulama dengan orang awam ya sama-sama mendapatkan perlakuan. Kalau tidak dapat saf yang di depan, dia harus di belakang. Tidak mentang-mentang ulama maka dia safnya harus di depan meskipun datang terlambat, meskipun datang sholatnya sholat masbuk. Nggak ada begitu. Tetapi dalam persoalan kualitas pemahaman keilmuan, ya jelas berbeda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi, kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya tentu berbeda. Cara kita memahami hadis dengan cara Imam Bukhari memahami hadis, ya bagaikan langit dengan sumur, bukan langit dengan bumi lagi. Imam Bukhari itu langit, ya kita sumurnya. Jadi doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa jangan ikuti pendapat ulama tapi ikuti pendapat Rasul, ini doktrin yang menyesatkan. Sehingga orang akhirnya menganggap remeh yang namanya keilmuan. Inilah di antara pintu masuk terjadinya fenomena sebagaimana yang dikatakan oleh Philip Nicol dalam bukunya The Death of Expertise, matinya kepakaran. Bukunya sudah terbit 10 tahun yang lalu, tapi fenomenanya kita lihat sekarang. Jadi kita lihat fenomena itu di media sosial, di mana pendapat seorang pakar itu diremehkan, tetapi pendapat orang awam justru diagung-agungkan karena dia viral, karena dia seorang influencer. Namanya juga influencer, tidak jauh beda dengan penyakit influenza. Jadi influencer dengan influenza itu berdekatan itu, karena sama-sama influen. Selebgram juga sama, itu enggak bedanya dengan kilogram dan hektogram, karena semua yang ada gramnya pasti berat. Selebgram itu artinya seleb sing abot. Nah itu kalau terjemah bahasa Jawanya begitu. Jadi abotnya karena dia seleb. Itulah yang menyebabkan munculnya fenomena the death of expertise di ranah agama. Ini belum masuk di ranah yang lain. Ada orang yang tidak bekerja di bidang pajak tapi merasa lebih paham pajak begitu. Itu terjadi kalau kita lihat di media sosial. Ada orang yang tidak pernah mengikuti kuliah pengantar biomedik tapi merasa paham dengan dunia kesehatan.
Padahal ternyata yang namanya kesehatan itu tidak sesimpel yang dibayangkan oleh orang awam. Itu yang dikatakan oleh Philip Nichol, di masa ketika orang sudah memasuki the death of expertise, matinya kepakaran, maka pendapat orang awam itu lebih dihargai dibandingkan pendapat seorang ahli. Ini masyarakat yang sedang sakit. Kalau dalam salah satu buku disebut bahwa masyarakat kita ini sedang mengalami burnout society, masyarakat yang sedang lelah. Termasuk lelah di dalam memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu letupan pendapat yang menarik dilempar oleh seorang ulama dari mazhab Maliki bernama Ibnu Abdul Wahhab Al-Maliki. Ini orang Mesir, bukan orang Saudi. Beliau mengatakan al-hadisu madallatun illa lil ulama. Hadis itu adalah tempat yang bisa membuat orang berpotensi terjerumus ke dalam kesesatan illa lil ulama. Ada taksis, ada pengkhususan di situ, kecuali bagi para ulama. Jadi hadis itu tempat yang bisa membuat orang terjebak ke dalam kesesatan, kecuali para ulama. Artinya kalau ulama membaca dan memahami hadis, maka dia tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan berpikir. Ada satu ilustrasi menarik terkait dengan pendapat Ibnu Abdul Wahhab ini. Di Jakarta Selatan, di wilayah Jembatan Merah sebelah sana itu, ini Jalan Subroto, lurus Pancoran, patungnya nunjuk ke arah Monas itu. Patung Dirgantara. Kira-kira 5 kilo dari patung itu ada satu tempat namanya Jembatan Merah. Entah kenapa dinamakan Jembatan Merah, tapi saya kecilnya dulu di situ. Jembatan Merah itu menjadi terkenal di tahun 81 karena satu peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla. Di tahun 80 atau 81. Kenapa menjadi terkenal? Karena inspirasi pembajakannya dari tempat itu. Inspirasi membajak pesawatnya dari situ. Di situ tinggal seorang ustadz dari Lampung, namanya Imron. Yang pada tahun 80 terkenal, kalau kita baca majalah Tempo terbitan tahun 80, itu ada liputan khusus tentang jamaah Imron. Di antara selebriti yang pernah terbawa oleh jamaah Imron adalah almarhum Hari Mukti, rocker. Dan itu diakui oleh Hari Mukti sendiri, bahwa saya pernah terseret oleh aliran ekstrim yang diajarkan oleh Ustadz Imron. Ajaran Ustadz Imron ini menarik orang muda, karena memang berbeda dengan mainstream pengajian ketika itu. Apa ajarannya? Langsung mempraktekkan sunnah. Di antara sunnah, kata Imron, kata Ustadz Imron, kalau sholat itu maka sahabat gerakannya sama, sehingga mereka melaksanakan sholat itu seperti orang berbaris. Takbir nggak ada yang terlambat, nggak ada yang lebih dulu, sama-sama mengangkat tangan. Bagus betul kalau dilihat. Tetapi sayangnya, ketika mereka melaksanakan sholat jamaah, itu eksklusif, tidak mau bergabung dengan masyarakat. Mereka bikin tempat sholat sendiri. Dan waktu pelaksanaannya selalu berbeda dengan pelaksanaan sholat jamaah masyarakat pada umumnya. Ya kira-kira beda 5 menit atau 10 menit. Sehingga memungkinkan orang yang baru pulang dari masjid melihat mereka sholat. Rapi betul sholatnya. Kemudian yang kedua, muncul eksklusivitas. Mulai mengatakan bahwa jamaah di luar mereka itu adalah jamaah Mekah dan mereka jamaah Madinah. Ada periode Mekah dan periode Madinah. Yang di luar itu bercampur dengan kaum musyrikin. Itu ajarannya seperti itu. Singkat cerita, ajaran ini diterima sampai
banyak anak-anak muda dari Bandung yang ikut pengajian Jamaah Imron. Pembahasannya ya nggak jauh-jauh, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah. Sampai kemudian mereka menganggap semua yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat adalah bid'ah dan pelaku bid'ah itu sesat. Singkat cerita terjadilah perdebatan antara jamaah Imron dengan jamaah di luar. Memperdebatkan hal yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Tahlilan itu boleh apa enggak, kunut itu bid'ah atau enggak, talqin itu bid'ah atau tidak. Padahal perdebatan itu sudah selesai 200 tahun yang lalu. Dan dihidupkan lagi oleh orang-orang yang terlambat belajar. Sehingga dimulai perdebatan itu terjadi panas karena memang karakter masyarakat kita bukan tipikal masyarakat yang suka berdebat. Orang Indonesia itu nggak suka debat. Beda dengan orang Amerika, dengan orang Arab. Orang Arab itu kalau debat banter-banter, tunjuk-tunjukkan, ya besok makan bareng lagi. Tapi orang Indonesia kalau debat, bapernya itu 7 turunan. Pokoknya haram anak saya kawin sama dia. Kenapa? Yang dia sudah berdebat dengan saya, maka turunannya nggak mungkin kita terima. Itu masyarakat kita. Terjadi perdebatan hebat di satu masjid di Bandung, akhirnya berujung baku hantam. Pukul-pukulan lah antara jamaah Imron dengan pemuda masjid. Besoknya di hari Jumat, ketua DKM kalau tidak salah di salah satu kecamatan di Bandung itu, namanya Cicendo. Ketua DKM itu kemudian mengumumkan bahwa tadi malam ada insiden antara anak-anak kita dengan anak-anak dari aliran sesat. Kebetulan ada yang merekam dulu, belum pakai HP, direkam dengan Walkman, radio rekaman itu. Setelah direkam, nama ketua DKM-nya saya ingat namanya Dr. Wahyudin. Direkam, setelah direkam dibawa ke Imron, ke gurunya di Jakarta di Jembatan Merah. Bagaimana Ustadz, kita dianggap aliran sesat ini? Bagaimana menurut sunnah? Maka dibacakanlah hadisnya. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ala ahadihima, riwayat Bukhari. Siapa yang mengatakan kepada saudara muslim wahai kafir, padahal tuduhan itu tidak terbukti, maka berbalik kepada orang yang mengatakan. Oh, berarti yang mengatakan kafir. Ya. Bagaimana hukumnya orang kafir? Orang kafir hukum halal darahnya. Orang kafir halal darahnya. Apakah harus dieksekusi, Ustadz? Boleh, tapi jangan waktu sholat. Loh, kenapa jangan waktu sholat? Karena pada waktu sholat orang menghadap Tuhannya. Jangan dieksekusi. Singkat cerita, baliklah anak-anak itu yang rupanya mereka disebut anak kolong, bapaknya tentara. Ini kejadian tahun 80. Balik ke Bandung pada hari Selasa sore, begitu maghrib, ketua DKM memimpin sholat, ditusuk oleh anggota jamaah Imron ini, yang kemudian akhirnya memicu penangkapan besar-besaran sekota Bandung. Lalu kemudian dari Jembatan Merah ada inisiatif untuk menuntut pembebasan anggota jamaah Imron yang ditangkap dengan cara membajak pesawat Garuda. Itu diawali dari salah di dalam memahami hadis. Jadi alih-alih ingin mengikuti Nabi, justru tindakannya berlawanan dengan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan sunnah yang disalahpahami. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjebak ke dalam kesalahpahaman? Supaya kita tidak terjebak ke dalam kesalahpahaman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama kemudian menjelaskan metodologi di dalam memahami sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Ilmu agama ini, kata Nabi,
pasti akan dibawa oleh orang-orang yang punya sifat adil di setiap generasi. Setiap generasi itu pasti ada orang-orang yang sifatnya adil. Adil dalam makna fikih, adil dalam makna ilmu hadis, adil dalam makna ilmu akhlak. Ini yang sudah hilang dari umat Islam, sifat adil. Adil itu sesuai ucapan dengan perbuatan. Adil itu juga tidak berat sebelah. Ini yang namanya adil. Menurut Syekh Muhammad Awamah, sifat adil itu berdekatan dengan sifat insaf. Insaf itu mudah mengakui kekeliruan. Kalau dia salah, dia ngaku salah. Itu insaf. Yang namanya insaf. Dia mau mendengarkan pendapat orang lain. Karena ciri dari orang yang beriman itu, menurut Quran surat Az-Zumar, yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Dia mau mendengarkan pendapat orang, tapi mengikuti yang terbaik dari setiap pendapat. Jadi pendapat didengarkan dulu, kemudian ditimbang. Data dikumpulkan, kemudian diverifikasi. Lalu kemudian dia mengambil kesimpulan. Ini sifat adil yang sudah diterapkan di dalam penelitian ilmiah. Maka Rasulullah mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Nanti agama ini akan selalu dibawa oleh orang-orang yang punya sifat adil dari setiap generasi. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka metode yang pertama itu adalah metode adil dulu, bersikap adil. Kemudian yang kedua, ketika kita memahami sunnah, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah memahami karakteristik atau memahami sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencoba untuk mengamalkan sunnah, pada hakikatnya dia sedang mengimitasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imitasi itu bukan cuma sekedar dari identitas, tetapi imitasi juga sampai kepada karakter perilaku Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Nah, dulu para wali songo ketika mereka menyampaikan dakwah, contohnya Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said, pada saat mereka menyampaikan dakwah ke orang-orang Jawa itu susah diajak masuk Islam pada hakikatnya. Orang Jawa itu susah untuk pindah agama. Orang Jawa itu hampir sama dengan hurufnya. Hono coroko doto sowolo. Kalau dipangku mati. Maka bagaimana caranya menyadarkan orang Jawa? Maka dipangku dalam arti disentuh kemanusiaannya, baru orang Jawa manut. Sehingga Sunan Kalijogo mengatakan, lungguh no jawone lakon ono syariat. Anda menjadi Islam itu bukan kemudian Anda menjadi Arab. Lungguh no jawone. Tetaplah Anda dengan identitas Anda sebagai orang Jawa. Lungguh no jawane. Lakon ono syariate. Nek syariat niku kedah dilakoni, harus dijalankan syariat itu. Walaupun sebagai orang Jawa. Maka kemudian dilakukanlah upaya kontekstualisasi budaya Arab ke budaya Jawa, yaitu dengan mengubah ikat kepala dari yang dipakai. Kalau kita lihat orang pembesar-pembesar Majapahit, maka berubah ikatan imamah itu menjadi blangkon. Jadi blangkon itu asalnya dari imamah. Lalu orang Jawa nyebutnya udeng-udeng. Dipakailah itu. Itu imamah, itu tanda muslimnya orang Jawa pakai blangkon. Ada blangkon Ngayogyakarta, ada blangkon Surakarta. Itu. Jadi sampai ke situ kontekstualisasinya. Supaya apa? Karena Nabi SAW itu mengatakan, kallimun nasa biqadri uqulihim. Bicaralah kepada orang itu sesuai dengan bobot kemampuan berpikirnya atau dengan karakter berpikirnya.
Kalau menyampaikan Islam kepada orang Jawa, jangan paksa mereka jadi wong Arab. Kalau menyampaikan Islam kepada orang Papua, jangan paksakan mereka supaya jadi orang Jawa atau juga jadi orang Arab. Maka Islam itu kemudian bisa diterima. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Nabi, kallimun nasa biqadri uqulihim. Bicaralah kepada orang itu sesuai dengan kapasitasnya, dengan kemampuan berpikirnya. Nah, di sini baru kita memahami, oh ternyata sunnah itu kontekstual kalau begitu. Orang itu kalau memahami sunnah Nabi, dia kontekstual. Jadi melihat kepada karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengingat waktunya sangat pendek, sudah 12.44. Saya tambah sedikit. Nah, di antara hadis Nabi yang sering kali disalahpahami adalah hadis tentang pegawai pajak. Saya ikuti itu ceramahnya itu. Ada kawan saya berhenti dari kantor pajak setelah ikut pengajian. Saya bilang, kok gara-gara ngaji kok status PNS dilepas gitu kan? Saya tanya, loh kenapa sampean berhenti? Itu ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaknat pegawai pajak dan pekerjaan memungut pajak. Wala. Coba hadisnya kayak gimana? An Buraidah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Buraidah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil mar'atil ghamidiyati allati zanat. Rasulullah pernah bersabda tentang perempuan dari suku Al-Ghamidiyah yang melakukan perbuatan zina, summa tabat, kemudian dia bertobat dengan cara dirajam karena dia kawin. Apa kata Nabi? Lauta bahas sahibu muksin la ghafara lahu. Seandainya orang yang melakukan pungutan al-muksu itu meminta taubat untuk perempuan tadi, pasti Allah berikan ampunan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini kemudian dipahami secara liar. Dan ustadznya mengatakan Saudi Arabia nggak ada pajak itu, semua dari zakat. Saya ketawa, kenapa? Karena sekarang Saudi menerapkan pajak untuk semua komoditi. Saudi bisa maju tanpa pajak. Cari sopo, ngomong pajak. Saya punya guru di Saudi, pengajar di Masjid Nabawi, namanya Syekh Yahya Al-Ghusani. Beliau cerita, fi kulli makan doribah, hadza doribah, wa hadza doribah. Bahasa Arabnya pajak itu doribah. Di semua tempat ada pajak. Wa fi kulli syai' doribah. Di semua jenis ada pajaknya di Saudi. Itu ustadz yang bilang di Saudi nggak ada pajak, jangan-jangan nggak gaul waktu kuliah di Madinah. Saya perhatikan. Saya tanya, Ustaz, tahu nggak di Madinah ada mall? Wah, Anda nggak pernah tahu tuh. Padahal kuliah 8 tahun di Madinah. Loh, di Madinah itu ada mall samping Pengadilan Tata Usaha Negara. Namanya Mall An-Nur. Namanya Mall An-Nur. Kalau di sini, An-Nur itu nama masjid. Di sana nama Mall An-Nur. Mall An-Nur. Oh, baru tahu katanya. Lu tahu. Wong saya nggak cari mall, saya iseng aja. Loh, kok ada An-Nur apa ini? Ternyata pusat perbelanjaan. Dijual di situ Mark and Spencer. Ada sendiri tokonya Mark and Spencer, buatan punya Yahudi itu, Mark and Spencer. Ada lagi Zara, Yahudi juga itu. Ada lagi ini, sebelahnya Xinying di atasnya, rumah makan Cina. Kok wong Arab kok suka ya, gelem ya panganan Cina ya, Xinying. Ternyata orang Arab suka puyung hai juga. Nah itu, akhirnya saya tanya kan, al-muksu itu apa maksudnya? Coba lihat di kamus. Makna al-muksu itu orang yang memungut, artinya preman-preman yang mengambil pungutan dan menyusahkan orang. Itu pengertian muksu. Maka Allah melaknat sahibul muks, orang yang suka melakukan pungutan. Ya kalau sekarang lah ada ormas lah. Bahasanya itu kalau lagi IndiHome masang kabel, ya biasalah bang, namanya koordinasi bang, kan perlu ngomong-ngomong. Itu al-muksu itu.
Sedangkan dalam ilmu perpajakan yang pernah saya ikutin dulu, itu dikatakan taxation without regulation is robbery, kalau tidak salah begitu. Bahwa pajak tanpa aturan itu adalah perampokan. Nah, artinya ulama Saudi kemudian berpendapat, adapun pajak yang ditetapkan oleh negara, yang uangnya itu kemudian ditasarrufkan, digunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membangun rumah sakit, membangun jalan, membangun sekolah, fahada faridatun, ini adalah kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Jaizun syar'an, boleh menurut syariat fatwa ulama Saudi. Lah kok kemudian ada lulusan Saudi malah anti pajak? Itu yang saya nggak bingung, yang nggak ngerti. Di Saudi diterapkan pajak, dan itu sudah melalui proses yang begitu cermat, melalui fatwa-fatwa ulama besar. Kemudian datanglah segelintir orang ke Indonesia, menyampaikan doktrin, akhirnya berhenti. Sudahlah, saya sudah nggak ikut lagi, setelah ikut kajian itu saya nggak kerja lagi. Ini salah di dalam memahami sunnah. Maka bagaimanapun juga pemahaman terhadap sunnah harus melalui pemahaman para ulama. Bagaimana ulama memahami hadis? Itulah jalan yang selamat. Karena itu di dalam persoalan sunnah ada juga masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan kita menghargai perbedaan pendapat itu dengan tidak mengunggulkan satu ulama dan menjatuhkan ulama yang lain. Kenapa? Karena dalam persoalan yang sifatnya ijtihad, beda pendapat. Yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1, tidak mendapatkan dosa. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ini memperjelas posisi kita di dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terhindar dari fitnah salah di dalam memahami sunnah, dan semoga Allah tambahkan keberkahan bagi kita yang sudah memberikan perhatian dan kesungguhan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.